sesungguhnya. Pendengar Radio Republik Indonesia, salam jumpa untuk pagi hari ini. Sulut Bicara kembali bersama dengan Anda membahas terkait dengan topik pembahasan yang sesuai dibicarakan dari pagi tadi sampai dengan menjelang siang ini. Di dialog interaktif Sulut Bicara ini Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon yang kami siapkan ya di 082195 835080 ya. Atau Anda bisa berkomentar juga pertanyaan Anda di YouTube streaming kami di RRI Manado. Anda bisa langsung buka YouTube dan lihat tanda merah kalau Anda sudah membuka di RRI Manado, klik di situ langsung ya. Terpampang untuk dialog interaktif kita kali ini. Saya Indra akan bersama-sama dengan Anda 1 jam ke depan dan untuk selanjutnya kami membahas terkait dengan ini pro kontra TPA Sumompo. Kalau kita ketahui bersama belum lama ini juga terjadi permasalahan di lokasi tersebut. Nah, sebab itu kita membahas lebih lanjut bersama dengan narasumber ada Ibu Novita Sikome dari Koordinator Lapangan Sumompo Aliansi Masyarakat Manado Utara. Saya langsung ke Ibu Novita. Selamat pagi Ibu Novita. Selamat pagi Pak Hendra. Iya, dan selanjutnya ada Pak Jemi Makasala, pemerhati lingkungan hidup. Selamat pagi Pak Jemi. Ya, selamat pagi. Ya, mungkin bisa dibantu dulu operator terkait dengan pendengaran begitu, headset. Ya, dan Anda sekali lagi bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon yang kami siapkan juga ya di 0821 9583 5080. Dan kalau kita berbicara terkait dengan TPA ini juga bukan cuma terjadi di Sumompo. Saya mengikuti di berbagai informasi media termasuk juga di media sosial di beberapa kota yang ada di Indonesia, permasalahan terkait dengan TPA sampah yang over kapasitas juga ini ternyata menjadi salah satu sorotan dan menjadi tantangan, dan sebab itu kami selanjutnya akan membahas bersama dengan Ibu Novita dan juga Pak Jemi. Ya, Ibu, kalau kita melihat kemarin tadi pagi juga sudah disampaikan ya lewat pemberitaan RRI, Ibu statementnya Ibu sendiri yang kemarin kami wawancarai. Menyikapi akan pro kontra TPA Sumompo ini seperti apa? Karena kemarin kan kita lebih cenderung ini terjadi over kapasitas begitu. Silakan. Terima kasih. Untuk TPA Sumompo itu sendiri itu kita harus melihat dari banyak aspek. Dan kalau kita berbicara tentang over kapasitas itu saya tahu bahwa di atas kertas itu tertulis bahwa TPA Sumompo itu masih ada 1,68 hektar yang bebas, free, bisa untuk dipakai untuk digunakan sebagai TPA. Karena saya itu juga membaca itu dari jurnal yang diterbitkan oleh Unsrat. Iya. Tapi di atas lapangan itu bukan seperti itu. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Jadi, tapi dalam kenyataan juga TPA Sumompo itu tiap hari rata-rata 650 meter kubik sampah yang dibuang di situ tiap hari itu data yang sudah dirilis dan volume total itu yang bisa ditampung itu hanya 57.000 meter kubik. Hanya 57.000 meter kubik per tahun. Per tahun. Nah, apabila kita kalikan dengan 650 meter per kubik per hari dan dikali 365 hari itu ada 250 lebih ribu. Jadi kita itu ada sekitar 600% over itu setiap tahunnya. Jadi, nah apabila kita melihat secara langsung ya, bukan secara data. Apabila kita melihat secara langsung itu TPA Sumompo itu over kapasitas. Memang over kapasitas. Kenapa? Karena tempat kosong yang dinyatakan itu masih bisa menampung sampah itu sudah mendekat ke arah masyarakat. Jangan lupa bahwa TPA Sumompo itu dulunya hanya 6 hektar. Dan sekarang dia menjadi 13 hektar. Dan itu mengalami perluasan. Jadi sebenarnya itu kalau bilang ada yang seperti yang dikatakan di media sosial, ada orang-orang siapa suruh tinggal di TPA, salah.
Karena sebenarnya TPA yang mendekati masyarakat melalui perluasan yang dilakukan hingga mencapai 13 hektar sekarang. Kenapa masyarakat menjual? Itu saya sudah berdialog dengan masyarakat yang ada di situ, dengan tuan tanah yang ada di situ. Mereka itu terpaksa menjual karena sampah itu sudah di belakang rumah mereka. Sampah itu sudah di belakang rumah mereka. Tidak mau mereka harus menjual. Jadi ada keadaan yang memaksa mereka untuk menjual tanah mereka yang ada di situ. Bukan karena ada paksaan dari pemerintah untuk silakan menjual tanahnya begitu. Saya rasa kalau paksaan itu agak terlalu kasar ya. Iya. Tapi apabila sampah itu sudah ada di belakang rumah saya itu, saya juga akan berpikir 1000 kali untuk masih mau tinggal di tempat itu. Nah pada saat sekarang tanah kosong yang dikatakan 1,68 hektar itu yang masih bisa menampung, itu sudah memang menempel dengan warga. Oh, iya. Nanti itu ada videonya, itu saya bisa kasih lihat. Dan itu apabila memang mau dipaksakan, itu sudah tidak manusiawi lagi. Itu sudah sangat tidak manusiawi lagi. Baik, dari pemerhati lingkungan bagaimana ini melihat Pak Jemi? Apalagi Pak Jemi juga pasti sering ke sana begitu, atau memang bertempat tinggal berdomisili di sana juga, Pak? Oke, terima kasih. Tadinya memang stay-nya di Buha. Cuman ada sedikit tugas di Kota Tomohon, jadi balik ke sana. Cuman begini, sejarahnya ini TPA ini ternyata dari awal difungsikan itu TPA Sumompo itu dari tahun 72 itu ternyata sistemnya kan harusnya kalau standar dari kementerian itu harusnya sanitary landfill. Lagi Pak mic-nya. Harusnya sanitary landfill. Iya, iya. Nah, mulai dari tahun 72 sampai saat ini tidak pernah ada sistem. Jadi mekanismenya cuman dibuang begitu saja. Cuman buang dan buang. TPA sendiri kan sebenarnya artinya tempat pemrosesan akhir. Tapi kenyataannya sekarang justru cuman dibuang dan dibuang. Terus keluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana di situ mengatur tentang sistem pengelolaan sampah itu harus di TPA itu harus kontrol landfill. Oh, dari awalnya harus sanitary landfill. Tapi sanitary landfill itu di seluruh kurang lebih ada 343 TPA di Indonesia itu tidak sama sekali menggunakan sanitary landfill. Jadi dikasih kemudahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, sistemnya kontrol landfill. Jadi kontrol landfill ini dari tahun 2008 kan itu sudah ditetapkan bahwa sistemnya harus seperti itu. Tapi sekarang TPA Sumompo itu sama sekali tidak. Nah, pada akhirnya keluar permen baru di 2025 ini dari Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa semua TPA itu kurang lebih 343 TPA di Indonesia itu wajib mendesain lagi TPA itu dengan menggunakan sistem kontrol landfill. Nah, cuman kontrol landfill yang dilakukan di TPA Sumompo ini sangat mengkhawatirkan karena nggak sesuai sistem yang diberikan oleh yang diharapkan oleh peraturan yang diatur itu ya dari kementerian. Karena sistemnya sampahnya dibawa ke TPA, dibuang, ditutup, ditimbun dengan tanah. Oh. Begitu juga besoknya dibuang, ditimbun dengan tanah. Sedangkan posisinya itu harus ada lubang biopori untuk mengurai gas metan, karbon dioksida, hidrogen sulfida itu supaya terlepas ke udara. Nah, masalahnya kan di TPA sekarang di Sumompo itu tidak ada sistem itu. Jadi timbun tanah, begitu ada hujan, tanah yang ditimbun itu kan pori-porinya tertutup. Nah, konsentrasi gas metannya kemana? Oh, dia larinya lah, ya betul. Iya, konsentrasi gas metan itu akan bermain di bawah. Nah, satu saat akan jenuh gas metannya itu akan memicu ledakan. Iya, dan betul. itu sudah pernah terjadi di Sumompo. Enggak, di Indonesia pernah di Sumompo pernah 2023 kemarin itu pernah terjadi, ada beberapa letupan. Nah, yang terjadi yang parah itu di Lewi Gajah
Bandung. Tanggal 21 Februari, makanya ada Hari Sampah Nasional. Iya, Itu tanggal 21 Februari, itu tahun 2005. Itu meledak gunung sampah di Lewi Gajah, meninggal 157 orang. Cuman gara-gara sampah. Gara-gara sampah. Dan 2 kampung hilang loh. Wow. Nah, luar apakah biasa. kita mau menunggu di TPA ini akan terjadi seperti itu? Nah, juga kalau menurut saya TPA ini bukan cuman karena dia sudah over kapasitas, tapi memang undang-undang yang mengatur bahwa TPA Sumompo itu tidak boleh ada di situ, karena itu jalan transit, ada beberapa kampung. Iya. Jadi dari Tuminting, Sumompo, Buha, Pandu, Bengkol, sampai Wori. Nah, terus ada mau ke Politeknik, ada mau ke bandara, itu jalan transit. Sudah pasti yang berhubungan dengan gas-gas yang ada dari TPA itu pasti akan setiap siapa yang lewat pasti akan kena. Terus juga kenapa itu TPA itu wajib dipindahkan? Karena menurut undang-undang di lingkar TPA itu tidak boleh ada pemukiman. Nah, sekarang masalahnya benar Ibu Novi bilang tadi, itu sebenarnya bukan masyarakat yang mau tinggal di situ, atau bukan masyarakat yang mendekati tempat sampah, Tapi sampahnya yang mendekati ke masyarakat. Kebalik ya. Iya, nah itu kalau pemerintah nggak mau nggak bisa mengambil solusi, kasihan masyarakat. Masyarakat itu sekarang anaknya Ibu Novi sendiri juga kena penyakit kehilangan autoimun. Gara-gara kenapa itu? Nah, autoimun ini memang betul bisa dari secara genetik juga bisa terpapar. Tapi yang lebih besar akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak sehat. Karena gas-gas yang keluar dari sampah ini kan aroma sampah itu ya. aroma itu lagi. Aroma itu paling jelas itu karena hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini sama sekali nggak boleh masuk ke tubuh manusia. Itu bisa merusak saluran pernapasan, bisa paru-paru akut. Nah, terus yang paling apa di situ ada kadmium, ada mangan, ada timbal, Pb, plumbum. Nah, ini plumbum ini kan sampah yang masuk ke TPA itu bukan sampah terpilah. Iya betul. Iya. Saya melihat langsung juga. Ya. Kalau di luar negeri sampah-sampah ini sumber daya, tapi di kita tidak dimanfaatkan. Itu sebenarnya TPA itu kalau di luar negeri itu ya uang semua. Tapi nggak tahu kenapa ada pembiaran. Jadi ini konotasinya ini memang benar-benar ada pembiaran dari pemerintah ya kita sinilah yang artinya kalau dikelola dengan baik dan benar itu justru bisa menguntungkan bagi masyarakat dan itu bisa jadi PAD. Karena kalau sampah terpilah, sampah organik itu bisa jadi kompos, bisa jadi pupuk. Nah, sampah plastik itu bisa dijual lagi atau didaur ulang. Baik, ditahan dulu Pak. Kita akan jeda sambil nanti kami akan hadirkan cuplikan video terkait dengan bagaimana kondisi TPA Sumompo untuk Anda yang mengikuti di siaran kami lewat streaming di YouTube RRI Manado ya. Kami akan jeda dulu sejenak. Anda yang mau bergabung silakan, sudah bisa berpartisipasi di line telepon yang disiapkan ya 082195835080 ataupun tanggapan Anda di YouTube kami. Tetap bersama di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman.
Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM, bro. Indonesia balik lagi. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini dari mana? Aku di Pro 2. Papi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mengikuti Sulut Bicara nih pro kontra TPA Sumompo. Sudah sedikit ternyata banyak kandungan-kandungan kimia berbahaya juga ya di TPA itu, khususnya sampah-sampah yang dibuang di TPA, dan sudah bisa dipahami begitu bagaimana kemudian resiko ketika orang ada di tempat itu, resiko kesehatan ya, gangguan kesehatan berada di tempat situ. Bahkan ada beberapa di antaranya ini bahkan juga penyebab kematian, salah satunya karena menghirup udara atau gas-gas yang sifatnya berbahaya di TPA itu tadi dikatakan oleh Pak Jemi. Mungkin Ibu Novita ada juga yang memberi masukan begitu, kalau boleh warganya saja yang lari begitu ke tempat lain, atau bagaimana menurut Ibu Novita yang biasa juga di tempat situ? Ya, jadi ada saya ingin orang yang bicara tersebut menempatkan diri pada situasi kami. Jadi seperti saya keluarga saya itu sudah lama sekali tinggal di Sumompo, bahkan sebelum TPA ada. Nah, bayangkan jika tanah rumah yang sudah kami jaga bergenerasi itu tiba-tiba disuruh pindah Jongoni. Kira-kira menurut Pak Hendra bagaimana itu? Sakit hati juga kan? Iya. Nah, masalahnya TPA Sumompo itu bukan cuma sekedar over kapasitas, tapi tingkat pencemarannya itu sudah sangat tinggi. Dan itu nanti orang lihat di video nanti ya akan ditayangkan. Masih dibantu oleh operator. Mungkin saya ingin bertanya juga, kalau bilang over kapasitas artinya kita lihat jenjang waktunya ya. Ini apakah memang dibuka ketika TPA itu di tahun 70-an? Terus ditaruh sampah-sampah dari Manado, dia menumpuk baru terjadi over kapasitas, atau nanti di beberapa tahun terakhir baru disebut over kapasitas ini? Silakan Ibu Novita. Nah, kalau over kapasitas itu orang lihat itu dari mana? Dari sejak masih pada saat 6 hektar itu sudah full. Itu kan orang sudah sebut ya, over kapasitas. Bayangkan jurang tahun-tahun berapa itu kira-kira? Itu waktu itu Pak Feki Lumentut. Karena pembelian tanah itu pada zaman Pak Feki Lumentut masih wali kota, saya lupa itu saat itu Pak Feki Lumentut dan Pak Aik Mangindaan. Itu pada saat masih menjabat. Tapi kemudian agak sedikit lama juga baru sampah-sampah itu mulai ditaruh di sebelah tanah tambahan itu. Nah, sekarang dengan pertambahan penduduk yang memang luar biasa cepatnya, dan dengan kapasitas sampah yang dibuang setiap hari di TPA Sumompo itu, dan bagaimana kita mengalami over 600% tiap tahunnya itu, dengan daya tampung TPA yang hanya 57 meter kubik itu per tahun, dan sedangkan tiap tahun itu ada 257 lebih ribu meter kubik yang ditampung di situ. Dulu itu TPA Sumompo itu jurangnya itu 50 meter. Sekarang sudah di atas. Sekarang sudah di atas. Menjadi 50 jalan. meter ke atas. 50 meter Gitu. ke atas. Baik. Jadi, sudah ada yang bergabung, ditahan dulu ya Bu. Sudah ada yang bergabung, pendengar kita yang bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa dan dari mana Pak?
dengan Pak Sartono di Kobos. Oh, Pak Sartono. Oke, silakan Pak Sartono. Terima kasih trompet Pak Enta Asap bersama trompet narasumber kita, Ibu yang cantik, yang baik hati. Kenalan atau? Sehat-sehat nih Bu. Sehat-sehat. Jadi kebetulan saudara-saudara saya, keponakan saya, cucu saya tinggal di situ dari tahun 70-an. Oh iya. Sama Berarti dengan kenalan dong kenal sama Ibu Novita juga berarti. Ya, enggak. Artinya ini bercerita jujur. Jadi kebetulan kita lari ke kampung Sario itu, Solo Bajau Sadiki. Ada apa yang sampaikan tadi itu. Jadi bukan orang yang dekati, sampai yang dekati pada orang. Sehingga itulah yang terjadi. Tapi sebenarnya kalau orang masyarakat ada antisipasi itu dari tahun 70-an, bagaimana tuh mengelola ini? Karena sampah ini pada waktu itu orang yang tahu datangnya dari mana pada waktu itu. Jadi masyarakat tidak tahu. Iya. Kalau ada memberikan solusi atau sosialisasi kepada masyarakat pada waktu itu apa yang disampaikan tadi oleh Ibu, yang mana bagaimana orang mengelola sampah ini, bagaimana orang mengkasih jadi daur ulang untuk mendapatkan hasil demi masyarakat yang ada di sini, tuh menambah dalam kehidupan. Itu dulu orang ingin tahu. Kita dari saudara-saudara, orang bilang kalau Pak tahu dari dulu. Tapi setelah masuk tahun 80-an ke atas, sampai sudah situ jadi pengelola sampah di situ, sampai dapat beli oto, dapat bikin rumah, hasil dari sampah itu semua. Iya, sampai sekarang dia jadi sampai di beternak babi di situ. Baik. Jadi coba kita kalau itu dari terapkan dari sejak dulu, kalau terasa mohon maaf bukan artinya muta tampung, tapi setidaknya mengurangi itu kapasitas. Mengurangi saja ya. Baru ada terjadi kebakaran itu. Itu kan berdampak itu dan. Tapi itu kesananya setelah kita tanya, orang yang kena dengan itu udara dan. Karena orang suka biasa. Pak Sartono, bagian terakhir intinya pertanyaannya silakan. Kita datang makan bersama dengan orang di situ. Kan pernah itu. Jadi itu masyarakat situ. Ada lain bang suka karena apa pendapatannya ini sampai di orang itu kita bilang tadi tapi sudah situ kita beli oto orang sampai sudah Pak. Kami sudah menangkap maksudnya Pak Sartono, terima kasih ya. Artinya di situ juga ternyata jadi masyarakat bisa memanfaatkan menjadi bisnis ya Pak. Bagaimana antisipasi dari oli-oli ini yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Sartono. Ya, selamat pagi dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa ya, kalau sekarang ini kami akan tayangkan bagaimana kondisi TPA Sumompo. Ini dikirimkan langsung oleh Ibu Novita ya. Kalau Anda yang mengikuti lewat YouTube bisa menyimak sendiri tayangannya. Kalaupun Anda di radio nanti kami akan mengurai juga bersama dengan Ibu Novita dan juga Pak Jemi kondisi yang ada di sana. Mungkin operator bisa membantu tayangan videonya, silakan. Baik. Nah, di sini Ibu Novita bagaimana bisa digambarkan ada sungai di situ atau selokan ini? Itu air lindi. Oh, air lindi. Ya, air tampungan dari TPA dan yang mengalir itu mengalir ke arah Sungai Sumompo. Wow. Tembus ke laut. Itu memang langsung ke Sumompo. Iya, ke langsung pemukiman yang langsung dekat ke pemukiman, itu ya, penjara. Langsung yang ke Sumompo lingkungan 1 ini dan dia langsung ke Sungai Sumompo dan menuju ke laut. Ini, jadi ini kita bisa lihat bagaimana keadaan yang sebenarnya ini keadaan real ya. Waduh, sudah menjadi gunung itu ya. Iya. Nah, ini bisa jadi tanaman-tanaman juga yang ada di bawah di atas itu sudah tidak bawahnya itu sampah juga begitu. Ya, itu juga ada kemungkinan karena itu lokasinya ini itu di bawah tempat sampah lama, tempat sampah pertama. Ini yang ini. Nah, itu ada sumur. Bagaimana dengan kondisi sumur itu, Bu? Ya, ini kolam? Ini air sama, ini air sama ya. Ini bak air lindi juga ini. Jadi ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna hitam kehijau-hijauan dan ada yang berwarna hitam pekat. Jadi kalau yang video sebelah kiri ini adalah rumah warga. Ini kita bisa lihat ini rumah warga dan sampah sudah di kiri. Ini
kadang mereka datang untuk membuang sampah dari sebelah sini, itu dari tanah milik keluarga Kalebos, tapi sebenarnya itu dilarang karena itu masih untuk melewati itu masih tanah milik keluarga Kalebos. Iya. Tapi kadang ada oknum-oknum nakal yang datang dan Sembarang-sembarang buang saja ya. Tapi tanah ini adalah masih tanah milik pemerintah kota Manado, dan bayangkan kalau tanah ini ditambah untuk dibuang sampah juga. Masyarakat di sebelah Semakin sini dekat lagi itu ya? masyarakat banyak sekali masyarakat. Di itu. arah mana? Ke arah Bengkol kah atau Itu dia ke ke arah- arah barat sih. Dia di belakang TPA. Kalau dari depan itu ya Iya, DP iya. belakang, itu DP belakang. Jadi itu saya berjalan melingkari TPA itu, melihat keadaan yang ada, dan memang itu sudah sangat tidak layak untuk. Oh iya, itu ya, itu pemukiman pemukiman. warga ya? Kalau orang lihat ke bawah lagi itu rumah-rumah semua itu. Itu Pemukiman rumah-rumah. warga Iya. itu. Di belakang juga itu, dan bahkan ada yang tepat di bawah itu sampah rumah, dan sampahnya itu kalau lihat dari rumah itu sampahnya sudah di atas kepala sudah di atas ya? kepala, dan itu sudah pernah longsor. Ada 4 rumah itu yang kena longsor tahun 2022 dan 2023. Ada 4 rumah yang memang longsor, bukan longsor bencana alam, tetapi sampah yang longsor. Iya, karena kan ketahanan sampah itu tidak kuat Iya. begitu ya. Dan untung tidak ada korban jiwa. Kalau yang kolam ini maksudnya dibangun ini untuk apa ini Bu? Artinya ini. Boleh saya Iya. terangkan? Pak James. Silakan Jadi Pak Jem. ini namanya bak pengolahan Iya. air lindi. Nah, air lindi itu air hasil dari mengurainya sampah organik yang masuk ke sini. Dan sistemnya itu harusnya bak pertama itu bak penampungan. Iya, iya. Baru ada bak pengontrol pertama, kedua, ketiga, sampai ada yang sampai ke 9. Di ke-9 itu harus ada ikan. Oh, harus ada makhluk hidup Iya. yang di situ ya. Ikan ini yang akan jadi indikator bahwa air itu tidak beracun atau tidak terkontaminasi. Dan air itu langsung dibuang ke selokan-selokan atau ke sungai. Nah, itu ada sumur itu sumur kontrol. Iya, iya. Jadi ini memang kalau mau lihat sistem begini kan berarti ini sudah pembiaran ini. Dan ini nggak ada DP sistem ini. Jadi semua hasil resapan air dari Ini ya. sampah organik ini semua turun ke sini. Sebenarnya kalau misalnya ini air ini cuman hasil dari mengurainya sampah organik dan masuk ke situ tanpa ada campuran baterai, kaleng-kaleng, itu sebenarnya pupuk luar biasa sekali, jago. Betul. Iya, cuman kan ada di situ ada baterai, jadi bisa saja di situ bisa mengandung merkuri, Betul. plumbum, timbal atau timah hitam. Baik. Nah, jadi ini jelas-jelas ini pembiaran, dan ini harusnya kalau pemerintah bijak, harusnya ada tiap minggu atau tiap bulan itu dikirim tim kesehatan untuk cek kesehatan warga di seputaran TPA. Tapi sekarang kalau dulu saya tahu ada yang dilaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat di sekitar TPA atau mungkin yang bekerja di TPA begitu. Sekali Ibu Novita. Ada, tapi tidak dilaksanakan secara berkala. Oh, Itu tidak hanya rutin ada ya berarti momen-momen ya. tertentu, tapi bukan menjadi seperti bagian dari satu program yang dilaksanakan misalnya setiap bulan atau setiap berapa minggu. Nanti ketika terjadi kasus misalnya ada yang sakit atau yang bahkan mungkin meninggal, dilakukan lagi pemeriksaan atau bagaimana? Itu saya tidak tahu sistemnya mereka atau programnya mereka itu bagaimana, tapi ya setahu saya itu mereka tidak memiliki program yang berkala, program kesehatan untuk masyarakat sekitar. Oke. Nah, Pak Jami, saya langsung kembali dengan Bapak. Kalau sampah-sampah ini kan artinya sudah menumpuk begitu. Saya tahu juga berapa tahun lalu Kota Manado mendapat Rayaan Adipura karena penilaiannya juga karena TPA, ya. Dan kalau melihat juga tadi ada unsur bahan-bahan kimia seperti baterai, apakah juga limbah-limbah pabrik, misalnya pengalengan ikan atau apa yang bahan-bahan yang sifatnya sudah jadi sampah juga dibuang di situ, begitu. Pak Jemi, silakan. Oke, sebenarnya tadi kita mau tanggapi dulu. Silakan, Itu silakan. ada pernyataan bahwa bagaimana kalau masyarakat Sumompo yang pindah dari TPA, itu lucu bagi kita. Karena kalau berani masyarakat yang di seputaran TPA itu dia pindah, berarti pembuangan di situ amburadulnya atau DP bahasa kasar brutal.
tanpa sistem, tanpa DP mekanisme bagaimana mau mengolah itu sampah, itu bukan cuman kualitas udara yang tercemar bukan cuma di sana. Satu Sulawesi Utara, bahkan dunia. Gas metan paling tinggi itu ada di TPA. Nah, notabene gas metan ini kan bisa merusak lubang ozon saja sekarang sudah sebesar benua Amerika. Itu penyebab utama itu gas metan. Kalah karbon dioksida. Nah, kalau misalnya ada permintaan masyarakat di sana harus pindah, bodohnya minta ampun karena sama juga orang yang di Manado sini melakukan pembiaran untuk biar saja sampah itu terus sampah ada di sana, masa bodoh dengan masalah lingkungan, masalah udara. Ini parah. Jadi sebenarnya kan kalau di Banyumas di Jawa Tengah itu ada sistem pengelolaan yang diatur oleh pemerintah. Jadi mereka bangun 2 hanggar besar. Hanggar pengolahan dan hanggar juga bisa menjadi ladang bisnis sebenarnya. Sangat juga bisa menjadi ladang bisnis sebenarnya. Sangat besar. Cuman masalahnya gas-gas yang beracun itu nggak terkontrol. Kalau dari 2021 itu Kaban Bapelitbangda Dr. Lini Tambayong kerjasama juga berkolaborasi dengan DLH itu sering melakukan penyemprotan ekoenzim di TPA. Nah, ekoenzim itu yang mengurai semua gas-gas yang kurang lebih ada 105 jenis polutan di udara yang bisa terurai oleh ekoenzim. Nah, yang paling berbahaya sih itu kan kalau untuk kesehatan manusia, hidrogen sulfida, H2S itu bau. Jadi di bau itu semua itu H2S, hidrogen sulfida. Nah, itu kalau kita bayangkan, Pak. Masyarakat di Sumompo lagi tidur malam, di alam bawah sadar lagi tidur. Dia menghirup terus. Mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen, tapi jadi, ternyata bukan oksigen yang dihirup. Hidrogen sulfida dimasukin, keluar karbon dioksida. Nah, bayangkan bagaimana itu kata Ibu Novita, itu tidak manusiawi itu. Baik, oke. Di sini sudah ada yang bertanya dan juga tadi sempat tertunda bagaimana dengan limbah yang ada pabrikan dibuang di sana atau tidak ya. Ada di YouTube kami Moti Kanter pagi host dan narasumber. Kalau menurut saya pribadi harusnya ada petugas yang menjaga TPU tersebut ya, agar tidak ada masyarakat yang sembarang buang sampah di lokasi itu ya. Dari Langwan ya. Terima kasih. Oh, dilanjutkan lagi, apalagi Kota Manado kan ada petugas kebersihan, jadi cuma mau ingatkan buat masyarakat Manado jangan buang sampah sembarangan, karena kalau hujan sampah itu akan terbawa air dan bisa menghambat. Alvan, menurut narasumber apa urgensi paling mendesak yang harus segera disadari baik oleh pemerintah maupun masyarakat terkait dengan situasi pengelolaan sampah di TPA Sumompo dan bagaimana seharusnya kontribusi? Ya, masih Alvan lagi. Nyatanya masyarakat bisa ikut mendorong agar masalah ini tidak lagi ditunda tetapi diarahkan menjadi solusi bersama. Ya, kami juga membicarakan ini untuk menciptakan solusi, tapi kami sudah mengundang juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas, tapi kan ada pertemuan dengan Kementerian, ada utusan, tapi sampai dengan saat ini kami masih menunggu, belum ada jawabannya ya. Jadi kami menghadirkan untuk kali ini bersama Ibu Novita dan Pak Jemi yang mereka sendiri yang melihat langsung, bahkan membawa video tadi sudah diarahkan ini limbah-limbah yang ada di TPA Sumompo ya. Dan artinya ini menjadi pikiran kita bersama, bahkan mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita dorong bersama untuk benar-benar mendapat solusinya. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu Novita, kan kita ketahui bersama juga ini di tempat-tempat sampah ya, bukan di TPA. Sudah diarahkan di sini sampah bersih, sampah kering, begitu. Sampah yang artinya basah ya, dan basah. Itu dipilah-pilah setelah di sana, apakah tetap dibuang satu kali atau memang tetap dipilah juga, ditaruh di tempat yang untuk sampah basah, sampah kering, sampah yang sifatnya masih bersih, kemasan-kemasan, atau bagaimana? Nah, ini lucunya Pak Hendra. Iya. Di Torang P Kota Manado yang tercinta.
Baik. Pemerintah sudah menyediakan tempat sampah yang berbeda-beda dengan warna yang berbeda-beda agar masyarakat bisa memilah sampah sendiri seperti di Eropa sana. Lucunya, Iya. mobil sampah yang disediakan itu satu. Nah, bagaimana sampah yang sudah dipilah, tapi kemudian diangkat dan dibuang ke mobil yang satu? Sama juga bohong. Itu sama juga bohong. Itu sama juga pemilahan sampah itu tidak berfungsi. Atau bagaimana? Atau Pak Hendra? Nah, menurut saya itu harus ada kerjasama dari berbagai pihak, baik masyarakat, baik pemerintah Kota Manado dan juga pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah orang semua. Dan ini masalah sangat besar, sangat urgent. Karena apabila TPA Sumompo masih dibiarkan beroperasi seperti itu, bayangkan pencemaran yang dilakukan secara konstan, secara terus menerus, dan sekarang sudah lebih dari 52 tahun. Kita tidak tahu itu limbah apa yang masuk ke laut. Limbah apa saja yang sudah masuk ke laut. Tahun 2004 itu saya pernah melakukan tes pribadi. Itu tes pribadi karena kebetulan kampung saya dan jalur saya lewat itu jalur di mana air hitam-hitam yang tadi itu lewat. Saya 2002 atau 2004 itu saya lupa. Saya pernah melakukan tes. Jadi air itu saya ambil, saya hanya mencari merkuri. Karena itu saya tahu yang paling berbahaya untuk di tubuh manusia. Dan tahun 2004 itu kadar merkuri yang di air itu sudah lumayan tinggi. Tapi itu sudah diketahui oleh pemerintah juga. Itu sudah dilakukan penelitian maupun analisa. Saya tidak tahu kalau pemerintah itu sudah pernah melakukan penelitian air, tanah dan udara di sekitar TPA, karena saya belum pernah membaca. Kalau dari saya rasa dari kampus-kampus itu bisa ada, tapi mungkin secara mendalam itu saya rasa sampai sekarang belum ada. Mungkin kalau ada itu bisa juga dikonfirmasikan, karena setahu saya sampai sekarang itu belum ada. Saya membuat tes itu karena saya ingin tahu ini, saya ingin tahu karena TPA ini sudah menjadi seperti apa ya bagi saya itu. Saya banyak di media sosial saya sejak tahun 2009 itu. Saya sudah banyak kupas tentang TPA itu di media sosial saya, dan ini menjadi kayak apa ya, beban bagi saya karena saya tinggal di tempat itu dan anak saya akan tinggal di tempat itu dan bisa jadi cucu saya juga akan tinggal di tempat itu. Tapi dampak dari pencemaran lingkungan dalam hal polusi udara, tanah dan juga air yang kemarin juga Ibu sempat katakan kepada kami begitu ya. Di situ memang pencemaran bukan hanya sifatnya pada air maupun tanah, tapi sudah sampai pada udaranya. Udara itu tiap hari Pak. Pagi kita buka pintu saja itu langsung tercium bau sangat menyengat. Dan kalau air itu masyarakat yang di sepanjang jalur itu sumur mereka tidak bisa digunakan untuk memasak. Memang dilarang ya? Bukan dilarang karena mereka air sendiri yang tidak mau konsumsi karena air dengan itu sendirinya begitu ya. Bayangkan air itu bau dan ada di rumah masyarakat yang tertentu, dan saya itu lihat sendiri saya itu kalau siram di lantai, di tehel itu, di keramik dan tunggu sedikit itu kayak kalau mau orang Korea begini kayak rupa bagoro. Dan kita tidak tahu itu kenapa. Tapi yang pasti itu masyarakat yang di seputar TPA itu mereka untuk memasak itu tidak lagi menggunakan air sumur mereka. Baik. Mereka membeli air isi ulang. Baik. Bahkan ada yang mandi juga dengan air isi ulang. Oke, baik. Iya. Ada pengujian yang kita lakukan dari 2021. Saya juga bersama Ibu Lini Tambayong itu pernah uji kualitas udara gas metan. Nah, gas metan itu kalau dari kementerian kasih ambang batas 1000 part per million, itu ambang batasnya. Tapi ukur pertama itu sampai 6000 ppm. Berarti sudah jauh di atas ambang batas. Berarti sebenarnya di situ sudah tidak boleh ada lagi aktivitas manusia. Di 2013 pernah diukur kualitas gas metan di TPA Sumompo itu 12.000 ppm part per million. Dan itu sama sekali jadi itu pada akhirnya sebelum ada pengujian itu seminggu sebelumnya diukur sebelum kebakaran. Jadi 1 minggu sebelum kebakaran sudah diukur.
gas metannya. Ternyata sudah 12.000 ppm. Makanya begitu dia terbakar. Nah, masalahnya sekarang ya kasihan ini sudah purna bakti ini trompe andalan kok. Trompe andalan sebenarnya ini Bu Lini Tamayang. Karena beliau juga sangat aktif. Terus karbon dioksida juga pernah diukur. Kalau dari kementerian itu harus 350 ppm. Di TPA Sumompo 750. Melebihi sekali. Baru hidrogen sulfida. Jadi 0 sampai 1 ppm. Baik. Tapi di TPA itu bisa sampai 3. Nah, kalau iya, jadi sudah harus disemprot dengan ekoenzim. Pernah dari 12.000 itu disemprot ekoenzim bisa turun di bawah sampai 900 ppm, di bawah ambang batas. Tapi tidak sampai di 300-an itu. Nggak sampai. Kalau secara menyeluruh kan? Kalau itu karbon dioksida. Oh iya. Kalau karbon dioksida begitu semprot ekoenzim jauh di bawah 100. Oh. Itu manfaat ekoenzim ini ya. Baik, sudah ada penelpon lagi. Pak Buts di Minahasa Utara. Pak Buts, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hendra, selamat pagi. Silakan Pak Buts, dipersingkat pertanyaannya. Baik. Kota Manado unik ya. Pernah dapat adipura beberapa kali dan pernah dikategorikan kota terkotor 5 besar. Kalau adipura ada monumennya, bagaimana juga kalau kota terkotor dibuat monumennya supaya masyarakat ke depan tahu Manado pernah terkotor. Kami setuju sudah over karena saya tahu ini tempat ini tahun 76 saya pernah buang sampah di situ, masih anak-anak kelas 5 SD ikut mobil buang sampah. Bayangkan dari tahun 76 saya tahun tempatnya. Jadi sudah 49 tahun sekarang. Jadi sudah over kapasitas. Alangkah baiknya pemerintah keluarkan untuk Pak Buts tempat pemrosesan ilah-ilah. Yang ilah-ilah itu difungsikan saja. Pemrosesan ilah-ilah difungsikan saja. Baik. Ilah-ilah dibangun dengan 120 miliar. Jangan sampai mubazir. Baik. Iya, ini kan tempat-tempat regional. Manado, Tomohon, Bitu, Indonesia bisa ke sana. Jadi secepatnya lah. Baik. Regulasi dikeluarkan untuk manfaatkan yang ilah-ilah itu. Baik, kami sudah tangkap ya Pak Buts di Minahasa Utara. Wisata untuk Kota Manado, yang mana tempat sampah boleh jadi pariwisata. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Buts. Ya, kami sudah tangkap maksudnya dan sudah ada penelpon lagi yang lain yang mau bergabung. Silakan di belakangnya Pak Buts. Di sisa menit bagian terakhir kita, silakan Anda yang mau bergabung di 0821 95835080. Sudah ada operator untuk penelpon selanjutnya? Oke. Di YouTube tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Marty Kanter ya. Moti Kanter, dan ini kayaknya mengarah ke solusi yang tadi sudah disampaikan, bagaimana penyebaran atau pencemaran yang terjadi dari kualitas udaranya seperti apa, dan juga pencemaran di lingkungan untuk air. Atau mau ditambahkan lagi Bu terkait dengan air? Kalau air tadi kan setelah diambil ternyata bisa bagor-goro begitu, karet-karet kelihatan begitu. Ini kan kita melihat sampah itu tidak tahu bahan kandungan kimia apa yang ada dalam situ. Tapi kalau kita ambil paling yang terkecil saja, mohon maaf ya kalau kami menyebut merek, misalnya obat nyamuk Baygon begitu, yang semprot-semprot dibuang di situ, kalau ada yang sisa bagaimana? Ya, mungkin itu yang bisa menjadi salah satu indikator sampai terjadinya pencemaran dalam lingkungan air, tanah, air dan juga udara. Jangan lupa Pak Hendra, dulu sampai sampah rumah sakit itu dibuang di situ loh. Wow. Iya, dulu itu sampah rumah sakit. Gila. Dan dulu itu pemulung-pemulung yang mencari makanan ternak itu sering mendapat suntik yang masih ada jarumnya. Ya. Kalau sekarang kan mereka sudah memiliki pemusnahan tempat pemusnahan sendiri kalau di rumah sakit. Tapi dulu itu sampai berapa puluh tahun itu kan limbah rumah sakit itu masih dibuang di situ. Dan
Kita tidak tahu ada apa di dalamnya itu. Iya betul. Dan sampah-sampah itu semua terkubur di dalam TPA Sumompo. Iya, tadi Pak Buts mengatakan diaktifkan ilo-ilo. Bagaimana? Itu memang seharusnya sudah dilakukan atau wacana-wacana terus tuh yang terjadi dari kedua narasumber kita ini. Dari Bu Novita dulu lah. Nah, karena kita berbicara dengan tentang sampah juga, Iya. tentang Sumompo dan ada hubungannya juga dengan TPA regional Iloilo. Jadi saya melakukan sedikit research untuk cari tahu tentang TPA Iloilo, dan kita tahu bersama bahwa TPA Ilo itu merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kami masyarakat berharap Pemda Sulut dan Pemkot Manado itu akan bekerja sama bersinergi untuk bagaimana mencari solusi atas TPA Sumompo yang sudah over kapasitas, dan bagaimana agar TPA Iloilo itu segera selesai. Nah, saya mendapat Masukan atau bocoran? bukan saya gitu. bukan bocoran, tapi itu ada di malah itu juga ada di website Pemkot ya, website Sulut, website pemerintah daerah dan juga website pemerintah Kota Manado. Itu yang mana TPA Iloilo itu akan segera Beroperasi. dilanjutkan, akan segera dilanjutkan karena kalau tidak salah itu sisa 35% pembangunannya. Tapi ada masalah tentang dana yang ditahan di kementerian karena kepastian pelaksananya yang belum ada. Baik. Iya, kepastian pelaksanaan. Jadi akan, kalau tidak salah itu akan ditenderkan, dan mereka mengatakan mudah-mudahan awal tahun sudah bisa beroperasi. Itu tadi malam saya research, saya cari sendiri, dan masalahnya itu kalau masih menjadi wacana, saya berharap bahwa direncanakan, Iya, iya. tapi segera dilaksanakan, segera dicari solusi agar TPA Iloilo bisa segera beroperasi dan TPA Sumompo itu bisa dihentikan. Baik. Saya berharap malah TPA Sumompo itu, kalau Pak Hendra itu naik ke atas TPA Sumompo itu pemandangannya bagus luar biasa. Itu ada pemandangan ke laut, Iya. ada gunung, itu seputar itu ada gunung, dan saya berharap mungkin ya di Manado Utara itu orang Bisa jaga dijadikan dapat tempat besai. wisata. Jadi apa salahnya kalau misalnya Pak Wali Kota itu meninggalkan warisan yang luar biasa untuk orang masyarakat Manado Ketika Utara. ilo-ilo sudah beroperasi Iya, juga. iya, Oh, gitu. dan Baik. itu karena kan itu kan kalau TPA Sumompo kan tidak bisa orang bangunannya. Nah, bagaimana kalau orang bikin ruang terbuka hijau? Betul sekali. Taman, Ini usulan bagus iya, ya. taman untuk masyarakat, ada teater terbukanya, itu kan, dan ada juga kalau Dan semua itu bikin orang edukasi bahwa ini dulu tempat sampah, Ini dulu tapi tempat sudah sampah loh dijadikan ini. tempat seperti ini. Iya, Baik. buat- Sudah ada penelpon lagi yang bergabung sebelum nanti Pak Jemi akan menambah. Selamat pagi RRI. Halo, Ya, halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Pak Jeffrey Pak Jeffrey di Bitung. Oh, di Bitung. Oke, silakan Pak Jeffrey dipersingkat pertanyaannya. Iya, jadi menurut kami masyarakat, marilah pemerintah dan sekarang ini di mana anggota dewan tidak memperhatikan penderitaan masyarakat Sumompo. Di mana anggota dewan provinsi, anggota dewan Kota Manado. kota Madya Manado, karena kasihan kan masyarakat di Sumompo. Jadi kalau boleh ini para pejabat secepatnya mengoperasikan di Iloilo, dan apalagi pemerintah pejabat harus punya perasaan seperti kelemaring Hari Pancasila. Harus ada Pancasila itu pejabat. Jangan membiarkan itu masyarakat menderita. Kalau pejabat membiarkan masyarakat menderita berarti seperti kelemaring Hari Pancasila, berarti sudah tidak ada Pancasilanya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Selamat terima pagi. kasih untuk orang Bitung ya. Dan ini masukan yang baik juga ya. Hari Pancasila seharusnya kita juga harus memikirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Termasuk masyarakat Sumompo ya, bagian dari kita Indonesia di Kota Manado. Pak Jemi, kalau tadi Ibu sudah mengatakan bisa dijadikan ruang terbuka hijau begitu. Apa yang kemudian
mungkin penelitian yang dilakukan oleh Bapak juga bersama dengan ahli-ahli juga yang ketika datang ke tempat tersebut ada penilaian atau informasi khusus begitu apa yang harus dilakukan supaya kita di sini kita lebih menciptakan solusinya ya untuk bagaimana pro kontra TPA Sumompo ini ada hasilnya untuk kita melihat ke depannya akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya menjadi perusak lingkungan akhirnya, tetapi sudah bisa menjadi pembangunan dalam lingkungan begitu. Iya, ini kita semua ini harus pahami, betul-betul sadari bahwa sampah itu bukan cuma tanggung jawab, misalnya bukan cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma tanggung jawab dari DLH, tapi semua stakeholder yang ada di pemerintahan itu juga ikut terlibat dalam yang berhubungan dengan masalah sampah, termasuk torang-torang sendiri. Kita juga dari 97 kita sampah-sampah bukan sengaja kita bawa. Ini celana ini berarti solo 3 hari. Sampah semua ada di dalam celana. Iya. Jadi dalam kantung. Jadi artinya kesadaran itu dibangun dari kita sendiri dulu lah. Ya, baru kita bicara-bicara, kita marah-marah Pak pemerintah, kita sendiri sampah di rumah dapat aku. Betul. Jadi, kalau TPA itu memang benar sekali ini Ibu Novi bilang tadi. Itu waktu ada aksi yang barusan itu kita selalu sampaikan Pak media-media, coba tolong naik ke gunung ke TPA itu. Dan bikin video, jangan bikin video ke bawah, video mengarah ke laut, gunung, dan narasikan bahwa seandainya itu jadi ruang terbuka hijau, di situ ada taman bunga, ada macam-macam. Karena di situ kan sudah ada pasar. Oh iya, iya, betul. Itu akan jadi destinasi wisata unggulan loh. Nah, karena di situ juga ada pasar. Terus nantinya mau ada terminal juga di situ. Jadi yang jelas circular economic bagi masyarakat di sekitar situ jelas akan betul-betul terbangun. Iya. Nah juga kenapa itu masalah yang TPA di Ilo-Ilo, TPA regional yang Ilo itu harus cepat difungsikan. Karena dia sudah punya sistem. Jadi sampah yang masuk ke sana itu masuk ke pengering dulu. Jadi tidak serta-merta langsung dibuang. Tapi kalau saya mungkin memotong sedikit begitu Pak, sebelum kita akan juga mengakhiri karena waktu. Di sana apa memang betul ada sampah seperti yang ada di kotak-kotak di kota begitu? Terus di tempat TPA itu ada yang sampah basah, kering begitu, yang sifatnya sampah yang bisa didaur ulang begitu? Jelas. Karena sampah yang ada yang masuk ke TPA Sumompo itu dia sampah yang tidak terpilah, yang harusnya kan dipilah. Tapi itu tidak terpilah. Jadi sampah organik dan anorganik termasuk bahan-bahan industri seperti cat, kaleng-kaleng. Nah itu kan itu bahan sebenarnya cat-cat itu juga kan mengandung merkuri. Jadi kalau kemarin ada Dr. Ijon dari dosen Politeknik Nusa Utara, dia sampaikan di TPA itu kualitas air tidak perlu diuji, kasat mata saja itu sudah mengandung merkuri. Sudah kelihatan langsung. Sudah kelihatan. Apalagi tadi kita hanya lihat di tayangan begitu video, sudah rasa mengerikan begitu ya. Kalau ketika akan menyentuh saja tuh. Bayangkan masyarakat yang melewati setiap hari di situ. Sudah mengandung logam berat, makanya itu masyarakat. Jangankan air sumur, air bor. Air bor diukur oksidasi reduction potensial. Itu kalau dari WHO harus di atas 100 sampai 400. Nah, air bor yang diukur dengan alat potensial itu sampai 800 ppm, 800 milivolt. Di bawah itu, kalau di atas 1000 berapa toh? Nah, kalau yang di atas di apa sampai 1400. Yang dulu ya, yang pertama. Iya, pertama yang diukur. Yang sudah jadi gunung itu ya. Orang ambil di atas, ada yang ambil juga di bawah. Ada sampelnya berbeda ya, diambil. Berbeda.
Kalau di bawah itu 800. 800. Pakai mic. Nah, Bu? yang di bawah itu 800, kalau yang di atas itu 1450. Iya. 1450. Oke. Jadi Melebihi dari standar dari WHO 100 ya. sampai 400 itu, dan kita pergi ke 1450 itu. Langsung pingsan. Itu pupuk. Pupuk. Dan itu air masih dipakai untuk Baik. aktivitas Iya. sehari-hari. Baik, kita sudah berada di bagian akhir. Ini mungkin bisa menjawab ya atau tidak begitu ya kedua narasumber. Pemerintah kota sudah bekerja sama dengan kementerian, nanti tetap akan dilakukan pembuangan akhir sampah di Manado ini masih tetap di Sumompo begitu. Terus sudah ada kerjasama yang dibangun dengan negara Jerman katanya. Disetujui atau bagaimana? Dipersingkat. Kalau menurut saya itu secepatnya itu TPA Sumompo ditutup. Baik, oke. Dipersilakan Pak Jemi. Sedikit ralat, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah masuk ke sana harus diproses dulu. Tapi dengan kualitas sekarang kondisi penduduk yang sudah semakin banyak, dan jarak antara TPA Sumompo itu dengan pusat kota Zero Point ini, kota Manado ini, Dekat. itu sangat dekat. Jadi sudah sebaiknya yang TPA regional yang Ilo-Ilo itu wajib difungsikan, dan segera itu TPA Sumompo dirubah jadi ruang terbuka hijau. Jadi destinasi wisata unggulan. Baik, terima kasih banyak Pak Jemi, Bu Novita. Ini akhirnya saya juga mendapat edukasi ya, atau mendapatkan solusi juga sebenarnya, tapi nanti kami akan komunikasikan dengan pemerintah. Mungkin akan ada dialog lanjutan terkait dengan bagaimana kemudian keberadaan TPA Sumompo ini supaya benar-benar mendapatkan solusi yang terbaik di dalamnya. Ya, dan akhirnya saya Hendra Asa pamit suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti acara Sulut Bicara ini, dan kita ketemu di lain waktu serta lain kesempatan. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia